Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga sukacita, kebahagiaan dalam kasih Allah senantiasa terus hidup di dalam hati kita. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 8. Ayat 4 sampai 15. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah tentang bagaimana orang-orang datang berbondong-bondong ingin mendengarkan pemberitaan Yesus. Dan Yesus memberikan mereka perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar menaburkan benihnya. Ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di tengah semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik, ya, ada jatuh di pinggir jalan, ya. Itulah yang kita dengar. Dan Injil ini, bacaan ini sesungguhnya sudah sering kali kita dengar di dalam kehidupan. Benih itu adalah firman Tuhan, benih itu adalah firman Allah, ya. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus hari ini adalah apa sih yang menjadi tujuan dari firman Tuhan di dalam hidup kita, ya. Tujuan dari firman Tuhan yang kita dengar sesungguhnya mempunyai satu orientasi, bahwa firman itu akan bertumbuh dengan subur di dalam kehidupan. Bagaimana benih itu bisa tumbuh? Yesus berkata bahwa ketika orang dengan tekun, bagaimana mengolah benih itu dalam kehidupannya, maka benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan. Ya. Dia bagaikan seorang petani yang menaburkan benih, lalu dengan ketekunannya merawat benih itu bertumbuh sampai menghasilkan. Itulah yang menjadi tujuan dari Allah untuk menaburkan benih di dalam hidup manusia. Bahwa manusia akan dengan segala kesetiaan, pengorbanan, perjuangan, dengan ketekunannya dan dengan segala macam cara ia bisa, ya, membantu dalam pertumbuhan benih. Ya.
tentu ujungnya adalah kita menghasilkan. Ya. Banyak cara dalam hidup kita untuk bagaimana setia dalam ketekunan, ya. Bagaimana kita setia dalam ajaran gereja, bagaimana kita setia di dalam kehidupan bermasyarakat kita, bagaimana kita setia untuk mentaati aturan-aturan hidup, baik yang diberikan gereja ataupun ada dalam lingkungan masyarakat kita. Bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan kita supaya kita berjalan dalam jalan terang kasih Allah. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam perjalanan kita, dalam perjuangan akan merawat, memelihara benih itu, kita diingatkan dalam perumpamaan hari ini bahwa kita hati-hati pada 3 hal yang disampaikan oleh Yesus hari ini ketika seorang penabur menaburkan benih dan benih tidak bisa menghasilkan. Yang pertama adalah kita harus berhati-hati akan kekuatan kegelapan yang dikatakan oleh Yesus adalah kekuatan iblis. Di mana pada perumpamaan yang pertama, iblis akan menyerang, akan menghancurkan hidup manusia agar manusia dipisahkan dari Allah, agar manusia tidak mampu menghasilkan buah-buah kerajaan di dunia ini. Ya. Maka kita bisa melihat hari ini, iblis akan menghancurkan kita, iblis akan mengganggu pikiran hati kita. Ya. Itulah yang pertama yang disampaikan oleh hati-hatilah terhadap kekuatan iblis dan kegelapan di dalam hidup kita. Yang berikut, ia mengatakan para perumpamaan yang kedua, bahwa kita semua harus hati-hati. Ya. Apa? Ketika kita mengalami pencobaan dalam hidup, seorang yang beriman adalah seorang yang siap untuk melawan setiap godaan, setiap ajaran-ajaran sesat. Maka dikatakan hati-hati bahwa ada percobaan yang membuat orang menjadi murtad. Oleh kenapa? Ada banyak nabi palsu, ada banyak ajaran sesat. Maka di sini seseorang harus mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar-benar berasal dari Allah, mana yang bukan berasal dari Allah. Yang ketiga, Yesus mengingatkan bahwa ada kekhawatiran dalam hidup manusia yang membuat pertumbuhan benih itu tidak bisa tumbuh. Oleh kenapa? Oleh karena pertumbuhan dunia ini, perkembangan teknologi, oleh karena begitu majunya kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia ini, akhirnya orang melupakan Tuhan. Orang melupakan kasih Allah, orang melupakan gereja, orang melupakan firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan, jikalau kamu bertelinga, hendaklah kamu mendengar. Artinya apa? Allah setiap hari menyapa kita, mengingatkan kita agar kita tetap setia dan tekun di dalam. Kita harus berdiri kokoh, kita harus membangun kehidupan iman kita bagaikan seseorang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh, ya, bukan di atas pasir. Tapi kita juga diingatkan oleh Tuhan agar senantiasa siap untuk selalu menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan satu-satunya dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dan terus menyirami benih kehidupan kita, ladang kita agar bertumbuh dan menghasilkan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.